Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah penjelasan tentang besarnya hari kiamat, yakni dahsyatnya kiamat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya saat paling besar, dahsyat, didatangkan kepada seorang hamba di dalam dunia itu tatkala ketika ruhnya keluar, ketika kedua matanya melotot, terbuka kedua lubang hidungnya yang melebar, kedua bibir dan kedua dagunya jatuh, pelipisnya berkeringat, kedua telinganya tertutup, lisannya tersampul, sehingga dia tidak bisa memberi jawaban dan tidak pula mengembalikan perkataan. Kedua matanya masuk, mengecil, sendi-sendinya menjadi lembek, sanak-sanaknya terputus, orang-orang yang dicintainya menyingkir, kerabat-kerabatnya berpisah darinya, dan kedua malaikat, pencatat amal baik dan buruk, berpamitan. Lalu tetaplah dia dalam keadaan tercengang, bingung, sungguh berubah akalnya, dan kemungkinan syaitan akan merampas imannya. Saat itu adalah saat yang besar baginya, pintu taubat telah ditutup darinya. Lalu, sesuatu yang paling utama yang bisa diucapkan oleh seorang hamba pada waktu itu adalah kalimat syahadat. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan adapun saat paling besar, dahsyat, yang diberikan kepadanya di akhirat adalah ketika ditiup sangkakala dan dibangkitkannya makhluk di dalam kubur. Orang yang teraniaya bergantung, menuntut balas pada orang yang menganiaya, dan adalah para malaikat menjadi saksi, dan zat yang bertanya, sebagai hakim, adalah Allah yang maha luhur, dan azab di dalam neraka jahanam, kenikmatan ada di dalam surga. Setiap wanita yang hamil melahirkan bayinya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat pedih, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, maka betapa takut kamu jika kamu kafir pada hari yang jadilah segala kanak-kanak itu beruban. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, tiadalah kiamat itu melainkan teriakan yang satu. Quran Surat Yasin ayat 29 dan 53. Dikatakan dalam riwayat lain, naik saksi atas mereka itu akan 7 saksi. Tempat jadi saksi, Allah yang maha luhur berfirman. Artinya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 4. Waktu, sebagaimana waktu mengatakan dalam sebuah khobar. Waktu menyeru setiap hari, aku adalah hari yang baru, dan aku menjadi saksi atas apa yang kamu kerjakan. Lisan adalah saksi, sebagaimana Allah berfirman, artinya, pada hari, ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur 24. Anggota tubuh adalah saksi, sebagaimana Allah yang maha luhur berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Dua malaikat penjaga, sebagaimana Allah yang maha luhur berfirman. Artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Quran Surat Al-Infitar ayat 10-11. Buku catatan amal menjadi saksi, sebagaimana Allah yang maha luhur berfirman. Artinya, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Quran Surat Al-Jatsiyah ayat 29. Allah yang maha pengasih menjadi saksi. Allah berfirman, artinya, sesungguhnya kami menjadi saksi atasmu. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Quran Surat Yunus ayat 61. Lalu, bagaimana keadaanmu wahai orang yang bermaksiat setelah para saksi tersebut bersaksi terhadapmu? Inilah sebagai bahan renungan bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.